got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cintian Isa Faliha dari kelas 10 TCKT 2 SMK Negeri 1 Abdul Gading. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang basic configuration ya teman-teman, yaitu mengenai bab 15 administrasi sistem jaringan. Nah, pada video kali ini terdapat 4 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama itu ada konfigurasi host, yang kedua ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang ketiga ada konfigurasi IP address router, yang keempat ada konfigurasi IP server ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi host ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke si router Debian-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam si root-nya ya teman-teman, menggunakan sumin seperti ini. Lalu kita masukkan kata sandi ya teman-teman. Nah, sudah. Oke, jadi di sini saya sudah masuk ke dalam si root-nya ya teman-teman. Nah, untuk cara mengubah hostnya, kalian bisa ketikkan cat /etc /os seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Oh, maaf teman-teman, itu pakainya host seperti ini tulisannya. Lalu kita enter. Bisa dilihat di sini ada 2 localhost ya teman-teman. Yang pertama ada localhost dan yang kedua localhost Debian, yaitu ini Isa Faliha ya teman-teman. Nah, localhost ini juga memiliki fungsi yang dapat digunakan sama seperti ping. Jadi misal mau ping, kalian tidak harus menggunakan IP yang di depan localhost-nya ini, yang 127.0.1.1 ya teman-teman. Tapi kalian bisa ping menggunakan namanya saja. Kita coba ubah menggunakan nano /etc / seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kita ubah namanya yang ini ya teman-teman, menjadi router Debian ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita ctrl-x, lalu kita menggunakan Y, lalu kita enter ya teman-teman. Nah, kita akan coba mengeping yang dari angkanya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu ping. Kita ping 127.0.1.1 ya teman-teman, seperti ini. Kita akan coba enter. Nah, di sini itu hasilnya itu 64 bytes ya teman-teman, atau sudah berhasil. Lalu kita Ctrl C untuk menghentikannya. Lalu kita akan ping dari namanya ya teman-teman, yaitu ping router Debian, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini itu hasilnya sudah sama-sama 64 bytes from ya teman-teman. Lalu kita hentikan dengan ctrl-c. Nah, kita lanjut ke Debian CLI-nya ya teman-teman. Kita akan buka sih Debian CLI-nya. Kita masuk ke ini dulu, kita login. Lalu kita masuk ke dalam si root-nya ya teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya, kita masuk ke root dulu ya teman-teman. Terus kita ketikkan nano /etc /host seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah,
kita ubah namanya ya teman-teman. Kita akan rubah namanya itu menjadi server 1 Debian ya teman-teman, seperti ini, server 1 Debian. Lalu kita ctrl-x, lalu Y, kita enter. Nah, kita akan coba ping menggunakan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu ping 127.0 atau 0.1.1 seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini itu hasilnya itu 64 bytes from ya teman-teman, atau berhasil kita pingnya. Lalu kita hentikan menggunakan Ctrl C, terus kita akan coba ping menggunakan si namanya ya teman-teman, yaitu ping server 1 Debian seperti ini, lalu kita enter. Nah, hasilnya juga 64 bytes from ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba di Ubuntu servernya ya teman-teman. Kita akan coba si Ubuntu server ini. Sama seperti sebelumnya, kalian harus masuk ke dalam si rootnya dulu ya teman-teman. Lalu kalian ketikkan nano/etc/host seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kita ubah namanya yang tadinya Isa Faliha itu kita ubah menjadi server 2 Ubuntu seperti ini ya teman-teman. Terus kita simpan menggunakan ctrl-x lalu Y, terus kita enter. Nah, sekarang kita coba ping menggunakan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan coba ping menggunakan si IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu menggunakan ping 127.0.1.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, hasilnya itu 64 bytes from ya teman-teman, atau replay, ataupun sudah berhasil. Kita Ctrl C, lalu kita akan ping menggunakan si namanya ya teman-teman, yaitu ping server 2 Ubuntu seperti ini ya teman-teman. Coba kita akan enter. Nah, ini tuh hasilnya sama-sama replay atau 64 bytes from ya teman-teman. Kita sudah berhasil untuk mengeping dan mengganti si namanya ya teman-teman, atau localhost-nya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada mendefinisikan IP address pada topologi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini itu ada gambar topologinya. Di sini untuk host OS-nya itu menggunakan IP address 192.168.56.1/24 ya teman-teman. Dan kemudian untuk adapter satunya ini menggunakan IP address 192.168.56.2/24 ya teman-teman. Dan untuk klien Ubuntu desktop ini menggunakan IP 172.16.1.2/24 ya teman-teman. Kemudian untuk adapter 2 ini menggunakan IP 172.16.1.1/24 ya teman-teman. Kemudian untuk adapter 3 ini internal networknya itu menggunakan IP 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Kemudian untuk server 1 pada Debian server
itu menggunakan IP 10.10.10.2/24 ya teman-teman. Kemudian untuk server 2 Ubuntu, pada Ubuntu server ini menggunakan IP 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu ada konfigurasi IP address router. Kita akan masuk ke dalam si router Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman, yang ini. Karena sebelumnya kita sudah coba untuk ping, sekarang kita akan coba untuk cek IP-nya ya teman-teman. Yaitu ketikkan IP address seperti ini, lalu kita enter. Di sini terdapat 3 interface, yaitu npost 3, terus ada npost 8, dan yang terakhir ada npost 9 ya teman-teman. Dan npost 9. Sekarang kita akan coba konfigurasi IP yang ada pada interface. Di sini kita akan nano /etc/network seperti ini /interface. Terus kalau sudah seperti ini kita enter. Sekarang saya akan coba untuk konfigurasi dan mengganti addressnya ya teman-teman. Nah, setelah kita ke nano, lalu kita edit yang adapter 1, adapter 2, dan adapter 3 ya teman-teman. Ini sudah saya tulis, yaitu adapter 1 npost 3, terus ada adapter 2 yaitu npost 8 ya teman-teman. Setelah itu saya akan tambahkan yang adapter 3 ya teman-teman, yaitu caranya seperti ini. Adapter 3 ya teman-teman, seperti ini. Di sini ketikkan sama seperti yang ada pada adapter 1 dan adapter 2 ya teman-teman, yaitu auto NV09 ya teman-teman, seperti ini. Lalu ketik iFetch npost 9 seperti ini, inet static seperti ini. Lalu ketikkan addressnya itu 10.10.10.1. Lalu netmasknya itu 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman, takut ada yang lewat. Lalu kita coba simpan ya teman-teman, yaitu menggunakan ctrl X lalu Y, lalu kita enter. Nah, di sini lalu kita coba restart terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu menggunakan perintah systemctl restart networking seperti ini ya teman-teman, systemctl restart networking. Kita enter. Lalu kita cek IP-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan IP address seperti ini. Lalu kita coba kita enter ya teman-teman. Oke, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Untuk npost 3 itu IP-nya itu ada 192
192.168.56.2 ya teman-teman. Untuk endpost 8-nya itu IP-nya itu ada 172.16.1.1 ya teman-teman. Lalu ada endpost 9-nya itu ada 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita ping interface 3 terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu ping 192.168.56.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, hasilnya itu reply atau 64 page from ya teman-teman, ataupun sudah berhasil kita ping ya teman-teman. Lalu kita Ctrl C. Nah, pada endpost 3 itu kita sudah berhasil untuk mengeping ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu konfigurasi IP server ya teman-teman. Ini ada konfigurasi IP server. Nah, oke, di sini kita akan mengkonfigurasi si Debian servernya terlebih dahulu. Kita akan buka si Debiannya ya teman-teman, yang ini. Oke, di sini kita akan coba untuk mengkonfigurasi Debian server dan juga Ubuntu server ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengkonfigurasi Debian servernya terlebih dahulu. Kita cek IP-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan perintah IP address seperti ini. Ya teman-teman, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini itu hanya ada interface endpost 3 saja, karena pada Debian server kita hanya menggunakan satu adapter saja. Kita coba konfigurasi, yaitu menggunakan perintah nano /etc/network/interface seperti ini. Jangan lupa kalau mengetikkan interface itu dikasih S di belakangnya huruf E ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita enter, yaitu kita akan mengedit ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan si adapter 1 ya teman-teman di sini. Oke, di sini kita ketikkan ya teman-teman, yaitu maaf teman-teman. Di sini yaitu kita ketikkan adapter 1 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita ke bawah. Maaf teman-teman, ini ada yang salah. Kita ketikkan ulang yaitu adapter 1 seperti ini. Lalu kita ketikkan auto endpost 3 seperti ini. Lalu di sini itu iFace endpost 3 inet static seperti ini. Lalu di bawahnya kita tambahin addressnya itu saya akan memakai 10.10.10.2 ya teman-teman. Kemudian netmasknya itu kita tulis dulu seperti ini. Di sini untuk netmasknya itu kita menggunakan 255.255.255.0 ya teman-teman, seperti ini. Dan gateway, kita kasih gateway-nya itu 10.10.10.1 ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah, kita akan simpan, yaitu menggunakan, maaf teman-teman, saya cek dulu. Setelah itu kita akan menyimpannya dengan ctrl X, lalu kita kita enter ya teman-teman.
kita coba restart menggunakan sistem CTL restart networking system. Maaf teman-teman, yaitu service seperti ini ya teman-teman. Kita akan restartnya menggunakan sistem CTL restart networking service, lalu kita enter. Kita akan coba cek IP address-nya seperti ini. Lalu kita akan enter. Nah, di sini terdapat itu ada IP address-nya itu 10.10.10.2 ya teman-teman. Terus ada ininya keduanya itu ada 10.10.10.255 ya teman-teman. Di sini untuk IP-nya itu sudah muncul. Nah, kita akan coba untuk ping ya teman-teman, yaitu ping 10.10.10.2 seperti ini. Apakah berhasil atau tidak ya teman-teman? Kita enter. Nah, di sini itu hasilnya itu 64 bytes from atau TTL atau reply ya teman-teman, yang artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi si IP address pada Debian server ini ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut langsung ke mengkonfigurasi yang Ubuntu server ya teman-teman. Kita masukkan perintah sudo kita masukkan perintah nano sudo /etc/net plan /netplan/ kita coba pakai 0, kita langsung tab, itu tidak bisa, jadi kita pakainya yang 5 lalu kita tab. Nah, ini bisa ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, ini ya teman-teman, untuk DHCP 4 nya kita biarkan, kita ganti menjadi no ya teman-teman. Kita ganti menjadi no. Ini 2. Setelah itu kita enter, lalu kita tambahkan addresses seperti ini ya teman-teman. Addresses itu tuh kita ketikkan 10.10. Maaf teman-teman, ini pakainya kurung yang seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ketikkan 10.10.10.3/24 ya teman-teman, seperti ini. Jangan lupa dikasih kurung tutupnya lagi, terus kita enter. Di sininya kita akan tambahkan lagi, yaitu gateway path seperti ini. Terus kita kasih ini ya teman-teman. Terus gateway path-nya itu 10.10.10.1 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita, jika sudah, bisa kita simpan, yaitu menggunakan ctrl-x lalu y, lalu kita enter. Terus di sini kemudian kita akan ketikkan netplan apply seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, ini tuh munculnya itu warning ya teman-teman, jadi kita bisa langsung saja
ngeping atau mengecek IP address-nya terlebih dulu. Nah, kita akan coba cek IP address-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini itu IP address-nya sudah berubah ya teman-teman, yaitu 10.10.10.3/24. Kita akan coba untuk mengepingnya, yaitu ping 10.10.10.1 ya teman-teman. Kita akan coba untuk mengeping yang 10.10.10.1 ini dulu. Oh, maaf teman-teman, ini sepertinya salah ya. Kita akan mengepingnya itu yang ping 10.10.10.3, pakainya yang 3. Kita akan coba enter. Nah, ini hasilnya itu udah 64 bytes atau TTL atau reply ya teman, yang artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi pada Ubuntu server ini. Nah, untuk menghentikannya pakai Ctrl C. Nah, jadi materi dari saya tentang bab 15 ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kita akan bertemu. Terima kasih dari saya. Sekiranya kurang mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.